Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tarakib ilmu nahwu dan sharaf. Langsung saja kita lanjut kepada pengertian tarakib ilmu nahwu dan sharaf. Pengertian dari tarakib adalah seperangkat pola penataan kata dalam suatu bahasa. Sedangkan pengertian ilmu nahwu sendiri adalah ilmu yang membahas kedudukan kalimat dalam bahasa Arab ditinjau dari segi i'rab dan bina. Dan ilmu sharaf adalah perubahan asal suatu kata kepada beberapa kata yang berbeda untuk mencapai arti yang dikehendaki, yang bisa tercapai hanya dengan perubahan tersebut. Jadi dapat kita lihat dari pengertian tersebut, ketiga ilmu ini adalah sangat berperan penting dalam pengembangan berbahasa Arab atau pembelajaran berbahasa Arab. Jadi kita masuki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tarakib antara lain adalah untuk memperbaiki uslub-uslub dari kesalahan secara nahwiyah, untuk membantu siswa dalam mencetuskan apa yang diinginkan oleh uslub-uslub yang mempunyai perbedaan yang sangat tipis. Pengembangan materi kebahasaan agar mudah dipahami, membangun bi'ah lughawiyah yang benar, menjaga hubungan antara struktur kalimat dengan keindahan maknanya, meminimalisir keambiguan dan kelemahan makna dalam memahami sebuah ibarat Arabiah, membekali siswa dengan kemampuan kebahasaan, khususnya kemampuan tarakib untuk mengetahui kesalahan struktur kalimat, untuk penyusunan kalimat yang tepat dalam pembuatan kalimat sempurna. Kemudian tujuan pembelajaran ilmu nahwu yang antara lain yaitu memudahkan kita menentukan harokat bahasa Arab, khususnya yang tidak berharokat seperti kitab kuning atau gundul, memudahkan kita dalam memahami sebuah kalimat bahasa Arab, memberikan peluang menjadi orang yang memiliki keahlian dalam bahasa Arab, memudahkan Anda mengambil referensi dari kitab-kitab gundul salafi kuno. Yang terakhir, mohon maaf kayaknya ada kesalahan penulisan. Ini maksudnya karena bahasa Arab adalah bahasa surga, jadi kita mempelajarinya. Sedikit tambahan, karena ini pelajaran nahwu sangat berkaitan dengan mufradat, jadi disarankan untuk pembelajaran ilmu nahwu ini dengan menggunakan kitab Nahwul Wadih, karena di sana selain ada kaidah-kaidah juga banyak kosakata-kosakata baru yang dapat kita pelajari. Kalau Jurumiyah dan kitab kuning lainnya itu memang bagus, tetapi kosakatanya kurang. Tapi dalam kitab Jurumiyah itu pembahasan kaidah-kaidahnya sangat rinci, lebih rinci daripada Nahwul Wadih. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing. Lanjut, tujuan pembelajaran ilmu sharaf. Yang pertama, untuk mengetahui bentuk dasar suatu kata dengan segala perubahannya. Misal atau contohnya dari bentuk fi'il madhi menjadi fi'il mudhari', masdar, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, dan alat. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan-perubahan makna dari perubahan-perubahan bentuk dasar kata. Dari perubahan-perubahan bentuk dasar kata, misalnya ghafara, dari bentuk thulathi diubah menjadi beberapa bentuk seperti istaghfara dan lain-lain. Yang ketiga, untuk mengetahui perubahan fungsi suatu kata, misalnya yang semula bentuknya kata kerja lazim berubah menjadi muta'addi. Contoh, jalasa, duduk, diubah menjadi duduk menjadi jalasa.
menjadi ajlasa, menundukkan. Kemudian untuk membantu seorang dalam rangka melacak makna atau arti suatu kata dalam kamus. Tepat untuk menerjemah agar menemukan makna arti dengan tepat seperti istighfara, asal dari kata ghafara, misalnya seperti itu, berarti meminta ampunan, dan menemukan asal kata dengan benar seperti qa, jagalah, dari fi'il sulasi mujarrad. Jadi kalau kita mencari kata istighfara, asal katanya ghafara, kita mencari huruf gha untuk membantu penerjemah agar menemukan makna arti dengan tepat. Strategi pembelajaran. Dari kita memasuki strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ilmu. Pertama, strategi pembelajaran ilmu tarakib. Siapkan kertas yang telah dituliskan dengan kalimat dengan struktur yang berbeda-beda. Bagikan kertas tersebut kepada para siswa secara acak. Mintalah masing-masing siswa berkelompok sesuai dengan kategori kalimat yang ada dalam kartu masing-masing. Mintalah masing-masing siswa kelompok menuliskan kalimat yang serupa tersebut dalam kertas maupun dalam bentuk file. Mintalah masing-masing kelompok menyampaikan hasilnya di depan kelas. Berikan kesempatan pada kelompok lain untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Berikan klarifikasi secara menyeluruh dari hasil kerja kelompok tersebut. Ini lebih menekankan terhadap kayak seperti diskusi. Strategi pembelajaran ilmu nahwu. Ada terbagi menjadi dua. Pertama, penerapan metode kiasi. Kedua, penerapan metode istiqra'i. Yang pertama, penerapan metode kiasi. Guru memulai pelajaran dengan mengutarakan tema tertentu, menjelaskan kaidah-kaidah nahwu, meminta siswa untuk memahami dan menghafal kaidah-kaidah nahwu, mengemukakan contoh-contoh yang berkaitan dengan kaidah, memberikan kesimpulan pelajaran. Siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan. Kedua, penerapan metode istiqra'i. Guru memulai pelajaran dengan menentukan topik tertentu, menampilkan contoh-contoh kalimat yang berhubungan dengan tema. Siswa diminta untuk membaca contoh-contoh tersebut. Guru menjelaskan kaidah-kaidah nahwu yang terdapat dalam contoh. Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang kaidah-kaidah nahwu. Siswa diminta untuk mengerjakan latihan-latihan. Yang terakhir, strategi pembelajaran saraf. Mengajar secara langsung. Di sini yang dimaksud mengajar secara langsung, guru berperan langsung sebagai pemberi materi maupun pembagi informasi dengan menggunakan berbagai media, baik itu buku seperti kitab tasrif, recorder, video, ketika daring, dan lain-lain. Bertujuan menekankan pada penguasaan konsep. Kemudian ada metode tanya jawab. Metode ini merupakan metode penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Adapun pengertian metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar di mana guru dan siswa aktif bersama guru, bertanya, siswa memberikan jawaban, siswa mengemukakan ide, pendapat baru, dan dengan ini siswa dan guru akan menyampaikan gagasan idenya masing-masing. Seperti halnya diskusi. Tapi terdapat beberapa perbedaan sedikit. Dan ini saya akan membahas metode diskusi. Itu diskusi. Diskusi itu kegiatan yang dilakukan seorang dalam memecahkan masalah. Diskusi ini menitik beratkan pada keterampilan berbicara baik antara siswa dan guru maupun antara siswa dan siswa lainnya.
Berdiskusi adalah proses di mana siswa akan mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi pengalaman mereka sendiri dalam memecahkan masalah umum. Dalam diskusi ini tertanam juga tanggung jawab dan harga diri. Ataupun menurut ahli lain, metode diskusi dalam pembelajaran adalah cara penyajian pembelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pertanyaan ataupun pernyataan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Yang terakhir, kooperatif. Yang dimaksud kooperatif adalah pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi pembelajaran melalui kelompok kecil. Siswa saling bekerja sama dan memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Demikian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.